Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delvin Ardian dengan NPM 2478284 kelas TRI 3C. Oke, baik. Di sini saya akan membuat video enson saya, itu mata kuliah jaringan komputer 2. Jadi langsung saja kita ke paket tracernya karena sudah saya download filenya. Dan di sini itu saya ingin menunjukkan yang 1.1.7 lab, terus paket tracer basic switch configuration. Nah, di sini yang pertama itu ada topologinya seperti switch 1 dan PCA. Nah, di sini terus ada addressing tabelnya seperti device, interface, dan IP address ya, address dan verifiknya. Oke, di selanjutnya itu ada objektifnya itu 3 part. Yang pertama itu kabel dan network and verify the default switch configuration. Yang kedua configure basic network device setting. Yang ketiga itu verify and test the network connectivity. Oke, jadi instruksi yang pertama itu kabel the network and verify the default switch configuration. In part 1, you will set up the network topology and verify default switch settingnya. Jadi step 1 itu kabel the network as shown in the topology. To from the self, click and drag switch S1 and place it on the left side of the table. From the self, click and drag the device yaitu PCA and place in the right side of the table power on PCA. Oke, di sini pertama itu kita memindahkan switch-nya dan PCA-nya. Terus kita kita sambungkan itu menggunakan kabel ini di fase Ethernet 0, terus ke GB Ethernet 1.0/6. Oke, terus kita pakai yang konsol. Di sini kita RS32 ke Inspirer konsol, terus kita hidupkan, terus kita ke desktop, kita ke terminal. Oke. Ini menu. Jadi yang pertama itu kita itu coba show startup. Oke, di sini masih invalid desktop. Enable dulu, enable. Oke, coba kita is not present. Oke, karena itu masih kosong. Terus show IP interface VLAN 1 done. Oke, jadi langsung saja kita switch configure itu kita ketikkan yang pertama no IP domain lakup. Oke. Kita masuk ke configure terminal dulu, terus baru kita ketikkan yaitu no IP domain lakup. Oke, nah, jadi yang pertama ini yaitu untuk fitur DNS lokup pada switch itu. Kalau salah ketik misalnya Cisco O2 itu switch tidak akan mencoba mencari Cisco sebagai nama domain di jaringannya. Oke, selanjutnya kita beri mengubah nama perangkat yang di switch ini, kita ganti dengan yang sesuai dengan topologi yaitu S1 itu switch 1. Oke, kita ketikkan hostname S1. Oke, selanjutnya kita service password inscription, terus kita ROTD.
Oke, di sini kita sini aja gini ya. Terus selanjutnya kita enable secret. Oke. Terus selanjutnya kita membuat VLAN 99 nya di switch. Oke, terus kita keluar dari mode configure VLAN nya untuk kembali ke configure terminal. Terus kita ke interface VLAN 99. Oke, terus kita masukkan IP address v4 nya untuk interface VLAN 99 nya, yaitu IP address 192. Oke, jadi ini untuk alamat IPv4 nya. Terus kita yang memberi alamat IPv untuk V6 nya. Itu IPv6 address 1 2 di B8 acap VV6 di sini FE nya FE 80 di sini DB Oke. Jadi ini untuk memberi alamat IPv6 global untuk VLAN 99 nya. Itu mendukung komunikasi IPv6 untuk remote access-nya. Oke, selanjutnya itu kita menetapkan alamat link lokal IPv6 nya yang selalu dibutuhkan agar interface V6 nya itu berfungsi, yaitu IPv6 address terus FE 80 2 terus link terus kita mengaktifkan kita aktifkan, yaitu kita ketikkan shutdown, terus kita exit terus masuk ke configure semua portnya itu 1 sampai 24, yaitu interface rank di gigabit ethernet 1/0/1. Oke, terus kita mengatur semua portnya itu kita ketikkan switch port access VLAN, terus kita exit. Kita terus menetapkan alamat default gateway di switchnya, itu kita ketikkan di IP default gateway 192.168.1.1. Oke, terus kita masuk ke line konsolnya.
terus login. Oke, terus tulis passwordnya tuh Cisco passwordnya Cisco. Oke, terus kita login, itu mengaktifkan sistem loginnya. Terus kita exit, terus masuk ke line VDE 012. Terus kita menetapkan password Cisco-nya itu untuk koneksi Telnet atau SSL-nya. Password Cisco. Terus kita login. Terus kita N. Terus kita simpan itu, copy running config startup config. Oke guys, kita cek result. Di sini kita selanjutnya tuh kita masukin IP kita ke IP configuration-nya. Nah, di sini kita masukin, kita rubah dulu ke static, yaitu kita masukin IPv4 address-nya, terus subnet mesa, terus kita ketikkan sini itu 92.168.1.10. Oke, terus default gitu-nya 192.168 tuh. Oke, terus static IPv6 address-nya itu 001, terus DB8 hacot 1 terus yang ini FE selanjutnya coba kita ke command prompt. Nah, di sini coba kita ping, kita masukin IP nya 8.1.10. Oke, di sini sudah bisa ngeping reply from ini ke PCA, yang IP di PCA. Mungkin segini saja atau sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya Davin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.